apa kabar? Tahukah kamu dari negara manakah kartun Upin dan Ipin berasal? Yap, benar. Kartun Upin dan Ipin berasal dari negara Malaysia, terlihat dari penggunaan bahasa menggunakan bahasa Melayu. Tapi apakah kamu tahu jika Malaysia termasuk ke dalam 5 negara pendiri ASEAN? Kalau belum tahu, ayo kita cari tahu di aplikasi Ritas. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi ekonomi dan geopolitik yang dikhususkan untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan secara resmi berdasarkan Deklarasi Bangkok di Thailand, tepatnya di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN didirikan oleh 5 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kemudian, 5 negara lainnya ikut menyusul seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, selanjutnya kita akan belajar pertama karakteristik geografis, dan yang kedua kehidupan ekonomi, yang ketiga kehidupan sosial budaya, dan yang keempat kehidupan politik. Karakteristik geografis Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan 2 musim, namun ada juga yang beriklim subtropis, misalnya di bagian utara Myanmar. Inilah gambar peta dunia yang menunjukkan di mana negara Asia Tenggara merupakan negara yang beriklim tropis, yang terletak di dekat garis ekuator atau garis khatulistiwa. Karena beriklim tropis mengakibatkan banyak wilayah di Asia Tenggara bertanah subur cocok untuk pertanian. Selain itu, di wilayah Asia Tenggara juga banyak memiliki pegunungan, gunung, dan lembah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alam oleh manusia. Dan juga di wilayah negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak sungai-sungai seperti Sungai Mahakam, Sungai Mekong, Sungai Brantas. Yang kedua yaitu adalah kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh banyak suku bangsa. Ikatan kuat masih terpelihara di antara anggota suku. Meskipun dipisahkan oleh batas wilayah negara. Sebagai contoh, suku Vietnam selain menetap di negara Vietnam juga berada di Kamboja, Laos, dan Thailand. Suku Thai di Thailand juga berhubungan erat dengan suku Shan di Myanmar. Penduduk Asia Tenggara menganut berbagai agama dan kepercayaan. Sebagai contoh, orang Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam beragama Buddha. Agama Islam dianut oleh penduduk Indonesia sebanyak 90%. Kemudian ada negara Malaysia, sebagian penduduk Filipina Selatan, serta sebagian penduduk Thailand Selatan. Di Filipina, mayoritas penduduknya beragama Kristen, akibat pengaruh penyebaran agama Katolik oleh bangsa Spanyol. Agama Katolik juga dianut penduduk Vietnam, meskipun jumlahnya hanya 10%. Berikut contoh gambar keragaman budaya, salah satunya keragaman agama yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga ada tradisi dari Indonesia yaitu 4 tinggi. Kemudian ada tari tradisional tinikling dari Filipina dan pagoda yang berasal dari Thailand.
lupa juga tari reog Ponorogo yang terkenal berasal dari Ponorogo. Yang ketiga yaitu ada kehidupan ekonomi. Berbagai kegiatan penduduk Asia Tenggara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan penduduk antara lain di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan kerajinan. Sebagian besar masyarakat di negara-negara Asia Tenggara mendiami daerah pedesaan karena mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah dari sektor agraris. Salah satunya negara yang mayoritas penduduknya tinggal di kawasan perkotaan hanyalah Singapura, karena Singapura merupakan negara maju yang perekonomiannya ditunjang dari sektor industri dan perdagangan. Inilah contoh ilustrasi kehidupan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu adalah ilustrasi pertambangan yang terkenal di wilayah Brunei Darussalam, tambang batu bara. Kemudian ada perkebunan teh, pertanian, dan industri yang ada di negara Singapura. Yang terakhir, kehidupan politik negara-negara anggota ASEAN, di mana negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil adalah negara Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer antara lain seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sistem pemerintahan presidensil memiliki arti di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden dan antar lembaga legislatif dan eksekutif terpisah. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki arti di mana kepala negaranya adalah raja atau ratu, sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta legislatif dan eksekutif menjadi satu. Letak perbedaan antara sistem pemerintahan presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer dapat dilihat dari cara pemilihannya, di mana dalam sistem pemerintahan presidensil, rakyat memilih presiden dan lembaga legislatif secara terpisah. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, di mana rakyat memilih parlementer, kemudian parlementer memilih perdana menteri. Sedangkan kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu raja berdasarkan keturunan. Sudahkah kamu memahaminya? Jika masih ingin tahu lebih dalam lagi, ayo klik menu dan pilih materi untuk mengetahui lebih dalam mengenai ASEAN.